Pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba lebih percaya diri cuma karena pegang iPhone? Jadi dengan satu gadget ini kamu bisa tampil beda dan bikin orang ngelihat kamu lebih keren. Lalu pernah juga gak sih kamu ngerasa ada yang beda waktu kamu pegang iPhone? Tiba-tiba semua orang ngelirik, ada yang muji, bahkan ada yang diem-diem iri. Tapi kenapa ya kok cuman dengan pegang iPhone kita bisa dapet perhatian lebih? Nah, apa benar punya iPhone bisa ningkatin kepercayaan diri kita? Atau sebenarnya ini cuma soal gengsi yang kita kejar? Aku yakin banyak dari kita pernah ngerasa kayak gitu. Dan hari ini kita akan bahas kenapa iPhone seringkali bikin kita merasa lebih percaya diri, dan apakah keputusan untuk punya iPhone itu benar-benar soal kebutuhan atau cuma soal status sosial? Seperti yang sudah aku bilang tadi, pernah gak sih kamu ada di momen lagi ngumpul sama temen-temen, terus tiba-tiba ada satu yang ngeluarin iPhone terbaru. Seketika perhatian langsung tertuju ke dia. Kesannya kayak, wah ini orang pasti sudah sukses. Padahal cuma karena pegang iPhone, kok bisa ya jadi barang yang dianggap simbol status sosial? Nah, di video ini kita akan coba jawab dua pertanyaan besar, yaitu kenapa iPhone bisa jadi simbol status sosial, apakah ini hanya fenomena di Indonesia atau berlaku juga di negara lain. Jadi, kenapa sih iPhone bisa menjadi simbol status sosial? Pertama, kita harus paham dulu apa itu simbol status sosial. Secara sederhananya, simbol status adalah objek yang diasosiasikan dengan kekayaan atau kesejahteraan. Orang yang punya barang ini dianggap berada atau sukses. Kalau kita seangkatan di generasi kelahiran tahun 2000-an awal, kamu pasti ingat ketika dulu masih SD, orang yang punya barang-barang tertentu dianggap kaya. Ingat gak? Pas dulu ada temen yang bawa kotak pensil seperti ini, atau sepatu yang kalau dipakai rasanya kayak jadi orang terkaya di sekolah. Nah, orang yang punya barang ini dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Sama seperti iPhone, dengan harga yang gak bisa dibilang murah, otomatis masuk ke kategori itu. Kalau kamu bisa beli iPhone, artinya kamu punya uang lebih untuk membeli sesuatu yang dianggap mewah. Simple banget kan? Tapi tunggu dulu, karena gak hanya soal harga, ada faktor lain yang bikin iPhone terlihat berkelas dibandingkan smartphone lain yang harganya juga gak kalah mahal. Apple ini Lords bukan sekadar jualan ponsel, mereka jualan brand image. Gimana mereka memposisikan iPhone itu penting banget. Lihat aja, kalau kamu perhatiin, iklan iPhone itu gak pernah fokus ke spesifikasi teknis kayak megapiksel kamera atau kecepatan prosesor. Mereka lebih fokus ke experience, apa yang iPhone bisa berikan buat hidupmu. Hal ini bikin iPhone kelihatan beda dari smartphone lain, lebih eksklusif dan juga lebih premium. Dan eksklusivitas itulah yang orang kejar. Dengan memiliki iPhone itu gak sekedar punya ponsel saja, tapi juga punya akses ke sesuatu yang dianggap mewah dan prestisius. Inilah yang bikin iPhone jadi simbol status. Sekarang pertanyaannya, apakah fenomena iPhone sebagai simbol status ini hanya terjadi di Indonesia? Nah, Slots, fenomena ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara berkembang lainnya. Kenapa? Karena di negara berkembang, iPhone ini dianggap barang mahal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara maju, harga iPhone di sini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat. Di negara maju, iPhone mungkin dianggap sebagai ponsel yang biasa aja karena daya beli masyarakatnya memang lebih tinggi. Tapi di Indonesia, iPhone jadi lambang prestis, apalagi di kalangan kelas menengah yang penghasilannya cukup buat beli iPhone entah dengan cash atau cicilan 0%. Buat sebagian orang, ini jadi cara tercepat buat menunjukkan status mereka. Bahkan kalau status itu hanya sebatas punya iPhone.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, Slords. Fenomena ini udah sampai ke level baru di mana ada orang yang rela nyewa iPhone demi terlihat keren. Bahkan ada yang sampai pakai pinjaman online buat beli iPhone. Serius, Slords, ini beneran terjadi. Buat beberapa orang punya iPhone udah jadi keharusan. Sampai-sampai kalau mereka gak bisa beli, ya nyewa aja. Sekarang banyak banget jasa sewa iPhone, dimana kamu bisa ngerasain sensasi punya iPhone terbaru tanpa harus beli. Tapi tentu saja ini cuma sementara. Setelah masa sewanya habis, kamu harus balikin. Fenomena ini nambah bukti bahwa iPhone benar-benar jadi barang yang dicari bukan cuma karena fungsinya, tapi karena gengsinya. Ya lebih ekstrim lagi, ada orang-orang yang sampai pakai pinjol buat beli iPhone. Kamu bisa bayangin gak, Slords? Ngutang demi gadget. Ini sering terjadi di kalangan yang penghasilannya mungkin belum cukup buat beli iPhone secara langsung, tapi pengen terlihat lebih di mata orang lain. Apalagi pinjaman online sekarang gampang banget diakses. Tinggal download aplikasi, isi data, dan dalam hitungan menit uangnya cair. Tapi risikonya juga besar. Utang yang menumpuk dan bunga yang tinggi tentu bisa bikin masalah finansial. Semua ini demi apa? Demi nurutin gengsi punya iPhone. Sungguh ironis ya, Slords. Sekarang pertanyaan terakhir, apakah salah kalau beli iPhone hanya demi gengsi? Jawabannya enggak sepenuhnya salah, Slords. Tapi akan lebih baik kalau beli iPhone itu bukan hanya buat pamer, tapi juga buat tujuan yang lebih produktif. Misalnya, kamu kerja di bidang yang butuh teknologi canggih, atau iPhone memang bisa bantu meningkatkan produktivitasmu. Demikian pembahasan kali ini, Slords. Kalau kamu punya iPhone untuk apa, Slords? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, Slords. Dan jangan lupa tetap ingat tagline kita, yaitu berotak dulu baru berontak.